Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mujiono, CGP Angkatan 8, Unit Kerja SDT Rohama, Depok, Jawa Barat. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi, setelah mempelajari modul 1.1 sampai dengan 1.2 ini, banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama, momen ataupun peristiwa paling penting dan menantang yang saya rasakan adalah yang terdapat pada modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Imadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, di mana seorang pendidik itu harus mampu untuk menjadi teladan bagi siswanya, harus juga bisa memberikan motivasi dan dorongan siswanya untuk bersemangat dalam belajar. Selain itu juga yang saya dapatkan dari modul 1.1 adalah pemikiran KHD tentang kodrat alam dan kodrat zaman, yang guru juga diharapkan mampu untuk mengemas pembelajaran dengan melihat dari kodrat alam di sekitar lokasi belajar maupun kodrat zaman. Termasuk juga tujuan pendidikan yang menurut beliau itu harus berpusat pada siswa sehingga kegiatan belajar itu membahagiakan. Dan diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 itu, guru tuh ibarat petani yang tugasnya hanya menuntun dan menebalkan laku siswa. Jadi siswa murid itu bukan diumpamakan seperti kertas kosong yang guru mempunyai banyak peran untuk mengisinya, bukan, tapi murid itu sudah penuh dengan coretan dan guru bertugas untuk menebalkan laku baiknya. Kemudian di modul 1.2 yang saya dapatkan lebih pada peran dan nilai guru penggerak. Itu poin yang paling pentingnya, yang dimana kita ketahui nilai dari guru penggerak itu ada berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Dalam berpihak pada murid itu pembelajaran harus memang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh murid, apa yang memang bermakna bagi murid gitu. Jadi didesain bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Untuk mandiri, guru tuh harus selalu meningkatkan kompetensinya tanpa menunggu dari pimpinan di sekolah maupun dari dinas. Jadi dia harus mau untuk berusaha mengupgrade kemampuannya secara mandiri. Kolaboratif, guru itu harus bisa bekerjasama dengan baik, kerjasama dengan teman sejawat maupun pimpinan di sekolahnya. Lebih dari itu bisa bekerjasama juga dengan lingkungan di sekitar sekolah. Inovatif, guru harus bisa mencari inovasi, terutama dalam pembelajaran di kelas yang bisa menyenangkan gitu, entah itu dari medianya maupun dari metode pembelajarannya. Dan reflektif, guru harus bisa melakukan refleksi, mengevaluasi setiap pembelajaran yang sudah dia lakukan, mencari solusi dalam setiap kendala-kendala dalam pembelajaran yang dia temukan. Kemudian keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 lebih kepada tujuan pendidikan. Jadi kalau yang seperti Ki Hajar Dewantara sampaikan itu, pendidikan itu menuntun anak sesuai kodrat dan memerdekakannya. Jadi artinya agar tujuan belajar itu tercapai, ya guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak yang 5 tadi itu. Jadi ketika di modul 1.1 sudah diketahui tujuan pendidikan itu apa saja, filosofi seorang pendidik itu harusnya bagaimana, di modul 1.2 untuk mencapainya itu harus bagaimana seorang guru, ya harus punya nilai-nilai. Itulah keterikatan antara modul 1.1 dan 1.2. Perasaan saya dalam menjalani proses di pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 ini cukup campur aduk
Ya, jadi awalnya saya merasa harusnya sejak lama saya mengetahui teori pembelajaran, konsep pembelajaran, filosofi pembelajaran itu sejak awal menjadi seorang guru, sehingga sudah sejak awal juga banyak murid yang merasa terakomodir lah belajarnya, yang tujuan pendidikan membahagiakan itu bisa tercapai. Jadi selama ini saya juga merasakan masih belum bisa memaksimalkan peran seorang guru, dan alhamdulillahnya setelah pelajari modul 1.1 dan 1.2 ini memahami bahwa untuk menjadi seorang guru itu harus bagaimana, harus punya pemahaman apa gitu. Kemudian untuk pembelajaran, jadi sebelumnya memang saya berpikir seorang guru tuh ya sekedar menyampaikan materi dari kurikulum, kemudian evaluasi, kemudian didapat nilai dari masing-masing siswa. Jadi sebatas itu, guru hanya mentransfer ilmu diukur dengan penilaian. Namun setelah saya pahami, setelah mendapat materi pelajaran dari modul 1.1 dan 1.2 ini, itu tidak sebatas itu. Jadi seorang guru itu harus benar-benar memahami juga karakter dari siswa, sehingga kebutuhan belajarnya itu yang terutama berpihak pada siswa itu tercapai begitu. Kemudian ya sudah mulai banyak perubahan yang saya lakukan di kelas, terutama yang coba mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Artinya harus berpihak pada murid, terutama juga dengan mengaplikasikan nilai-nilai guru penggerak yang sudah Ki Hajar Dewantara utarakan. Untuk penerapannya ke depan, rencana ke depan yang mungkin saya bisa akan lakukan untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, saya akan coba melakukan pemetaan karakter siswa. Saya akan juga akan melakukan pemetaan karakter dan potensi, sehingga nanti yang memang sudah muncul potensi akan bisa termaksimalkan. Kemudian saya juga akan merancang pembelajaran sesuai dengan hasil pemetaan tadi, artinya kebutuhan belajar siswa dengan berbagai kategorinya akan bisa terakomodir, dan harapannya belajar yang menyenangkan, membahagiakan bisa tercapai. Dan juga pembelajaran akan coba dikemas dengan cara yang lebih inovatif, yang menyenangkan. Ya, bisa dikemas dengan permainan-permainan tradisional sebagai metode untuk pembelajarannya. Selain itu, saya juga akan meningkatkan kompetensi diri yang dengan mengikuti webinar, mengikuti pelatihan, workshop yang sekarang sudah bisa mudah didapat secara daring maupun luring. Dan juga akan melaksanakan kerjasama atau kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama yang nanti akan coba mendesain bagaimana pembelajaran yang lebih menyenangkan, dan juga mendesain bagaimana membentuk kegiatan kelas itu yang berpihak pada murid. Yang terakhir, mungkin saya akan selalu untuk rutin melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Apakah ada perlu perbaikan ataupun memang perlu ditingkatkan dalam satu dan lain halnya. Mungkin itu paparan yang bisa saya sampaikan di koneksi antar materi modul 1.2 ini tentang nilai dan guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.